dari warga masyarakat karena ibu bapakku orang nggak punya, kerjanya juga keluar terus gitu kan, nggak ada yang mendampingi diriku. Itu juga dapat diskriminasi sampai akhirnya besar menjadi penyandang disabilitas. Dari stigma, dari proses interaksi juga dapat diskriminasi, dan hari ini aku menjadi orang yang kuat karena aku merasa ujian itu adalah sebuah latihan. Maka mau tidak mau dunia itu tetap berjalan. Nah, kamu punya pilihan, berjalan akan lebih baik dengan perjuanganmu atau hancur karena tidak ada perjuangan dari dirimu. Halo, salam sehat kawan UGM. Saat ini sudah kembali lagi di UGM Podcast. Hari ini bersama dengan Anindya Ayu dan juga sudah bersama dengan salah satu teman Anin di sini yang akan cerita tentang hidup di UGM itu seperti apa, dan khususnya karena teman Anin ini adalah penyandang disabilitas, jadi kita bakalan di-share nih nanti pengalaman sama teman Anin ini kira-kira kayak gimana sih kuliah di UGM sebagai penyandang disabilitas. Dan sekarang langsung saja nih kenalkan. Halo Giri. Halo Anin, halo kawan UGM semuanya. Ya, kabarnya baik ya Giri ya? Baik sekali dan sehat juga Anin. Oke, dan semoga sehat selalu ya Giri, amin. Dan kalau gitu sekarang karena kita sudah bersama dengan Giri, kawan UGM bisa langsung saja kita akan fokus ke Giri ini. Kita pengen tahu kira-kira dulu waktu Giri sekolah, di mana sih Giri SMA-nya? Oke Anin, Giri itu sekolah di SMA Negeri 5 Yogyakarta kawan UGM. Oh oke, ketika SMA itu berarti udah ada informasi tentang UGM? Sudah pastinya, karena SMA Negeri 5 Yogyakarta bertempat di Jogja, dan UGM itu salah satu kampus terbaik di Yogyakarta, bahkan Indonesia ya Anin. Jadi informasi tentang siapa itu UGM, apa itu UGM, dan bagaimana dengan UGM itu sudah sangat tersampaikan ketika sekolah. Oke, jadi dari SMA berarti sudah ada keinginan juga untuk masuk ke UGM gitu ya? Oh pastinya, karena memang Giri kebetulan memang sudah dari SMP senang dengan IPS, lanjut di SMA yang memang terbaik untuk IPS-nya, dan juga aktif untuk Olimpiade Ekonomi, sehingga Giri itu sangat punya optimisme Anin untuk bisa masuk di kampus terbaik di Indonesia yaitu UGM gitu Anin. Oke, jadi keinginan masuk UGM itu udah ada dari SMP. Nah terus sekarang langsung kita fokus nih Giri, kan udah pengen nih masuk UGM dan udah tahu juga ketertarikannya itu di IPS. Nah terus kenapa akhirnya Giri memilih untuk masuk di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM? Kenapa nggak di univ lain atau kenapa nggak fakultas lain juga gitu? Oke Anin, jadi memang kerennya UGM, beliau itu bisa menyampaikan informasi dengan baik dan juga bisa membuat kita tahu tentang bagaimana prestasi dari setiap fakultas yang ada di dalamnya. Kenapa akhirnya Giri itu memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM? Karena Giri itu kebetulan memang 2 kali menang Olimpiade Ekonomi di kota Jogja, sehingga mendorong Giri untuk bisa concern di ekonomi. Dan ketika itu Giri search di ranah sosum, karena Giri kebetulan anak IPS, mana sih yang punya peringkat paling tinggi, dan kebetulan itu manajemen ekonomi. Dengan keberanian yang penuh Giri akhirnya mendaftar di peringkat yang paling tinggi, yaitu di manajemen ekonomi. Dan kenapa sih memilihnya di UGM untuk ranah manajemen ekonomi? Karena Anin, kita perlu tahu FEB UGM itu terakreditasi secara internasional, AACSB pertama di Indonesia. Dan untuk nasional, FEB UGM itu punya akreditasi A+. Jadi untuk sekolah bisnis dia sebagai pengarah, pendamping, juga pembina untuk sekolah-sekolah bisnis lain di Indonesia. Gitu Anin. Jadi pilihan yang tepat juga untuk masuk di FEB UGM. Kemudian kalau dulu sebelum masuk nih kan pasti pengen ya jadi seseorang gitu yang nanti step-stepnya itu dimulai dari kuliah. Nah cita-cita Giri ketika sebelum masuk kuliah di UGM ini, kemudian akhirnya memilih masuk di UGM ini tuh apa? Jadi apa? Oke, terima kasih banget untuk pertanyaannya Anin. Jadi apa sih cita-citaku dari kecil ya? Jadi emang dari SMP, karena memang seseorang yang suka apa ya Anin, belajar
Dan kebetulan dipercaya guru ketika SMP itu untuk ketika guru nggak masuk aku yang suruh ngajar gitu. Especially untuk bidang IPS and sosial ya. Iya. Lalu SMA kebetulan Giri itu kan ikut olimpiade yang akhirnya Giri harus belajar materi kelas 1, 2 dan 3. Sehingga Giri itu sudah belajar apa yang belum teman-teman pelajari gitu. Akhirnya membuat Giri juga didorong untuk guru-guru tuh mengajarkan ketika mereka berhalangan untuk mengajar gitu. Ketika itu muncullah rasa untuk wah, kayaknya aku passion banget nih untuk mengajar. Dulu sih ekspektasi saya untuk menjadi guru gitu. Pengen lah jadi guru karena mungkin belum bertemu dengan Bapak Ibu dosen. Iya. Tapi ketika sudah bertemu dengan Bapak Ibu dosen, ya pengennya jadi dosen gitu Anin. Agak berubah haluan ya, tapi haluannya tetap linear, tetap mengajar gitu, tapi nggak lagi jadi guru, berharapnya sekarang jadi dosen gitu ya. Iya, karena mengajar adalah my passion. Oke. Oke, keren banget. Dan pertanyaan Anin yang selanjutnya adalah apakah dulu karena Giri udah belajar ya ceritanya belajar mati-matian gitu ya, mau ikut olimpiade harus tahu semua materi dan materinya pun dari kelas 1, 2, 3 gitu. Terus optimis banget nggak sih bisa masuk ke UGM atau itu malah jadi satu beban tersendiri nih buat Giri, takutnya nanti apa yang sudah ada di UGM itu nggak sesuai sama ekspektasi karena kan Giri udah belajar lebih banyak daripada teman-teman yang lainnya. Oke, jadi gimana masa optimisme dan ekspektasi ya? Jadi optimisme saya untuk bisa masuk UGM tuh sok-sokannya agak lebih tinggi gitu ya. Tinggi banget nih, karena apa? Karena memang ketika saya masih SMA kelas 3 itu saya sudah dilamar 2 universitas. Yang mungkin tidak saya sebutkan, itu satu universitas swasta, satu universitas negeri yang juga sudah menerima saya. Jadi ketika itu saya sudah kondisi kalau kamu masuk tempat kita akan kasih beasiswa gitu. Tapi saya yakin untuk di Indonesia UGM masih menjadi bayangan teratas di dalam hati saya gitu. Jadi saya tetap mencoba UGM dan saya sangat percaya diri karena memang ketika itu animo tertinggi ada di manajemen ekonomi dan saya mendaftarkan diri di situ. Oke. Gitu Ani. Waktu itu masuk lewat jalur apa? Aku lewat jalur SNMPTN. Langsung SNMPTN ya. Iya. Ceritain dong dulu Giri ngedaftarnya gimana, terus kayak pressure-nya tuh kayak gimana sih kalau daftar SNMPTN? Oke, jadi gini Anin, untuk SNMPTN, untuk di Jogja sendiri mungkin beberapa SMA negeri itu kompetitif ya untuk bisa bagaimana caranya memasukkan anak-anaknya di PTN-PTN terbaik di Indonesia. Betul. Gitu. Jadi bagaimana proses pendaftaran itu sudah difasilitasi oleh sekolah. Apa yang harus kamu pilih, mana komposisi terbaik urutannya untuk memilih, dan bagaimana apa saja yang harus kamu lengkapi untuk diisikan itu sudah dibantu oleh sekolah. Ketika itu Giri juga, dan kebetulan Giri karena dulu juga mendaftarkan bidik misi, walaupun tidak lolos untuk bidik misinya ya, Giri juga mengisi begitu banyak informasi ke UGM supaya Giri bisa diterima, beberapa juga sertifikat yang itu bisa mendukung untuk Giri itu supaya bisa diterima lewat jalur SNMPTN. Seperti itu Anin. Oke, jadi ada perjuangannya juga ya biar bisa masuk SNMPTN dan akhirnya pun masuk ke UGM. Pun sebelum masuk ke UGM, Giri sudah dilamar istilahnya gitu ya sama beberapa perguruan tinggi, tapi tetap akhirnya Giri pilih UGM. Dan waktu sekolah dulu, ini Anin dengar katanya Giri ada satu peristiwa yang membuat akhirnya Giri kehilangan penglihatan untuk saat ini. Mungkin bisa sharing Giri itu peristiwanya seperti apa? Kemudian bisa jadi semangat juga untuk teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang sama supaya nanti bisa semangat terus buat masuk ke UGM sama seperti Giri. Oke, jadi mungkin tidak waktu sekolah ya, tapi waktu kuliah Anin gitu. Jadi kawan UGM, spesialnya Giri dibandingkan seluruh mahasiswa di UGM gitu. Satu, karena memang Giri penyandang disabilitas netra saat ini sebagai mahasiswa aktif penyandang disabilitas netra di UGM. Tapi lebih spesial lagi daripada teman-teman penyandang disabilitas yang lain karena apa? Karena teman-teman yang lain itu masuk di UGM mereka dengan sudah disability condition gitu. Jadi mereka masuk di UGM memang mereka sudah menjadi penyandang disabilitas netra. Maka kesiapan mereka tuh sudah optimal gitu loh. Bagaimana bisa berkuliah di UGM, mendaftarnya sudah khusus juga mungkin gitu. Supaya bisa
struggle gitu menjadi penyandang disabilitas di universitas ternama kita yaitu UGM. Tapi berbeda dengan Giri saat itu masuk UGM itu dengan keadaan awas. Jadi kita menyebut orang yang bisa melihat secara sempurna itu dengan kata awas. Sedangkan teman-teman yang tidak bisa melihat secara sempurna itu penyandang disabilitas netra gitu ya Anin. Jadi Giri baru menjadi penyandang disabilitas netra ketika semester 2 kuliah. Oh, Gitu. Dan ketika mau ujian. Mau ujian apa ini? Mau ujian akhir semester. UAS di semester 2 itu. Iya, dan mungkin lucu karena yang lain mungkin bisa bercerita saya kecelakaan, saya sakit karena ini, karena itu. Lucunya Giri itu di hari Kamis itu ngantarkan adik Giri untuk tes kacamata. Iya. Aku juga pengen nih tes kacamata gitu. Ketika aku tes ternyata ditutup mata yang kiri, mata kanan sudah tidak bisa melihat. Oh, itu Di hari tiba-tiba. Kamis, tiba-tiba tanpa sakit. Ketika aku datang ke tes kacamata, itu aku yang bawa motor. Dan aku baru sadar kalau mata kananku tidak melihat ketika dites. Iya. Itu mungkin juga bisa menjadi pengalaman untuk kawan-kawan UGM ya, karena semua orang itu punya potensi untuk menjadi penyandang disabilitas. Maka untuk khusus masalah penglihatan, sesering mungkin 1 bulan sekali Anda coba tutup mata kiri, bergantian dengan mata kanan ditutup. Apakah ada gejala untuk mata Anda itu tidak bisa melihat? Itu Giri baru sadar di hari Kamis, Jumat, Sabtu masih naik motor tuh. Sabtu Minggu saya masih ada rapat untuk kuliah. Senin saya berangkat ke kampus ketika itu kuis matematika ekonomi gitu. Dan ketika saya lihat kertas Anin, itu sudah putih semua. Aku bingung kenapa kuis tapi tidak ada kata-kata di dalamnya dan tak ada soal gitu. Iya. Ketika aku confirm lagi dengan melihat papan tulis, ternyata papan tulis putih semua. Dan aku baru sadar, aku sudah nggak bisa lagi lihat wajah teman-temanku. Oh. Itu Dan sudah ketika 100% Senin itu, ya berarti. Gimana Anin? Sudah 100% nggak bisa 100% melihat. kanan kiri ternyata tidak bisa melihat. Karena Senin kita dekat dengan rumah sakit Mata Yap ya, UGM itu. Lalu saya langsung ke sana. Saya dimarahin dokter karena kamu matanya kanan kiri nggak lihat kok bawa motor gitu. Dan Rabu saya dirawat inap di Sarjito dan dinyatakan dua-duanya tidak bisa melihat. Itu masih perjalanan dari kampus ke dokter mata dong berarti. Iya, untuk hari Senin. Tapi ketika Rabu saya sudah tidak diperbolehkan lagi naik motor. Kondisinya udah nggak bisa lihat apa-apa. Dan ternyata kan, Senin Bi? saya baru sadar ketika dokter itu berbicara, ternyata memang mata saya kanan kiri tidak melihat. Oh, itu setelah ditelusuri oleh dokter, setelah ada masa pemeriksaan dan yang lain-lain, didiagnosa atau dikasih tahu ini ada penyakit apa atau sindrom apa gitu. Oke Anin, jadi gini kawan UGM, Giri ketika ke rumah sakit ya, dikarenakan fasilitas untuk meneliti sakit Giri itu apa yang lengkap ada di rumah sakit Profesor Sarjito, itu akhirnya Giri dirujuk untuk rawat inap di sana. Oke. Tidak hanya sehari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu itu tidak cukup. Tapi Giri 43 hari rawat inap. Dalam 3 periode rawat inap. Oke. Untuk mencari apa sebab penyakit Giri. Jadi Giri itu ada peradangan syaraf, tapi secara signifikan tidak bisa ditentukan apa penyebab peradangan syaraf tersebut. Setelah 43 hari rawat inap, dengan segala tes yang ada, gitu Anin. Oke. Mungkin guncangan yang besar ya, beda dengan teman-teman yang reason dari kedisabilitasnya itu jelas, Giri memang tidak jelas. Oh, ya betul, apalagi itu terjadi ketika hari pertama ujian juga ya kan. Itu aja masih pakai motor sendiri. Jadi emang agak deg-degan sebenarnya. Tapi ketika ada perubahan dan Giri pun tetap harus menerima kondisi yang ada juga ya kan. Nah, terus ada prosesnya nggak ketika ngomong ke fakultas atau ke universitas bahwa saat ini kondisi Giri sudah berbeda dan kira-kira fasilitas apa yang bisa disediakan untuk menunjang pembelajaran di kampus supaya tetap optimal? Oke, jadi gini Anin, karena memang saya specially condition, tidak seperti teman-teman yang sudah terscreening kalau mereka itu penyandang disabilitas gitu ya. Jadi ketika Giri dulu mendadak tidak bisa lihat, karena itu mau ujian akhir semester, nggak ujian otomatis kita nggak akan lulus mata kuliah tersebut gitu ya Anin. Betul. Giri tetap berangkat.
dengan kondisi Giri belum tahu apa sih itu penyandang disabilitas netra, gimana sih kehidupan penyandang disabilitas netra, gimana sih cara belajarnya penyandang disabilitas netra. Dan ketika diantar bapak ketika itu, lalu masuk di ruang ujian, saya tuh malah nangis. Karena aku bingung caranya nulis gimana dan cara membaca itu seperti apa. Lebih lucu lagi Anin, ketika saya itu kan tetap semangat ya kuliah. Jadi saya kehilangan penglihatan, untuk motivasi menempuh pendidikan itu tidak berkurang walaupun hanya 1%. Tetap semangatnya penuh. Dan Giri itu ada kewajiban untuk soft skill ketika itu di FEB untuk bisa KRS. Artinya Giri soft skill, karena ketika awas itu terlanjur memilih soft skillnya itu membatik. Giri membatik, dan ketika membatik itu lucunya kan kita harus pasang kain di bingkai kayu ya. Iya. Dan pasangnya kain itu kawan UGM kita itu dengan paku payung. Oh. Dan ternyata bukannya kayunya yang terpaku tapi jari kiri yang terpaku. Karena masih bingung juga ya kan. Karena memang tidak melihat tapi belum menyesuaikan diri untuk menjadi penyandang disabilitas netra. Ketika itu memang kampus sendiri saya tidak ngomong ke kampus dan tidak ada kurios dari kampus untuk menanyakan hal tersebut. Karena memang pada saat itu masih tahun 2015 ya gitu. Akhirnya kondisi ketidakpahaman Giri tentang proses belajar sebagai penyandang disabilitas netra itu memaksa Giri harus melaksanakan cuti 5 semester ketika itu. Dan dengan motivasi-motivasi tertentu ketika saya itu cuti, banyak pressure, banyak experience, akhirnya memutuskan saya untuk kembali kuliah di tahun 2018. Seperti itu Anin. Terus ketika Giri sudah mulai menghadapi situasi kayak gitu, seberapa besar sih pengaruhnya kejadian itu sama kehidupan Giri di hari-hari selanjutnya, selain di kuliah, mungkin juga di kehidupan sehari-hari? Jadi gini ya Anin, mungkin untuk gambarannya gimana perubahan itu terjadi gitu. Giri itu dulu duta budaya dan tradisi se-Indonesia ketika SMA juara 1 senasional tahun 2013. Giri juga MC, Giri juga modeling juga, Giri juga punya wedding organizer. Giri mahasiswa yang cukup aktif dalam event. Ketika penglihatan itu diambil dan Giri belum tahu cara menjadi penyandang disabilitas netra, itu dunia kayak dibalik 180 derajat. 100% berubah kehidupanku. Kayak dulu bisa main, bisa ketemu temen, punya relasi, itu kan kita pakai telekomunikasi handphone. Ketika itu handphone aja nggak bisa pakai. Gitu. Dan kalau ditanya seberapa kehilangan Giri, maka 100% apa yang Giri punya hilang pada saat itu. Gitu Anin. Jadi perubahannya gimana ketika pertama kali, ya gitulah. Ketika menjadi seorang yang di atas, punya apapun, dan dibalik menjadi tidak punya apapun dan tidak punya siapapun, pasti sedih ya. Gitu Anin. Dan setelah itu pun tetap di tahun 2018 kemudian Giri kembali ke kampus sampai sekarang ya kan, untuk menyelesaikan kuliah gitu ceritanya gitu. Nah kalau boleh tahu kira-kira apa sih yang akhirnya mendorong Giri untuk mau ke kampus lagi, mau belajar lagi, mau menyelesaikan tanggung jawab yang seharusnya sudah Giri selesaikan sebelum-sebelumnya gitu? Terima kasih Anin. Dan jadi kawan UGM gini, kebetulan Giri itu di manajemen ya, FEB UGM. Kita cerita tentang motivasi itu ada dua, motivasi internal dan motivasi eksternal. Dan mana yang lebih kuat Anin? Ternyata motivasi internal itu lebih kuat mendorong kita untuk mencapai sesuatu daripada eksternal. Kalau saya ditanya persentase motivasi dalam dirimu untuk sekarang balik kuliah dan menyelesaikan pendidikan, dan mungkin nantinya kalau Tuhan mengizinkan melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi lagi, itu apa sih Giri? Jadi 95% itu dari diri saya sendiri. Karena saya itu sudah disabilitas secara fisik. Saya tuh fisiknya sudah tidak sempurna. Jadi kalau saya mau berlomba untuk menggunakan fisik dengan orang lain, maka saya akan kalah. Maka apa yang harus saya punya untuk bisa lebih daripada orang lain, yaitu pendidikan. Gimana saya akan lebih punya ability dalam education yang itu akan mengangkat derajat saya. Itu satu. Itu 95% nilainya.
Lalu yang 3% itu dari kedua orang tua. Orang tua saya itu bukan orang kaya, bukan orang yang enak-enak leha-leha, tapi orang yang penuh dengan perjuangan. Iya. Maka saya bertanggung jawab untuk bisa membahagiakan keduanya. Itu 3%, berarti 98% ya. Betul. Lalu punya 2% lagi, 1% tuh ketika saya ketemu dengan Komnas HAM, Kepala Komnas HAM, bagian disabilitas, beliau Bapak Setio. Beliau itu penyandang disabilitas netra tapi sudah S2. Beliau itu menggambarkan kita bisa loh belajar, kita bisa loh bermobilitas, dan kita bisa menjadi orang hebat. Itu menambah 1% untuk melengkapi motivasi saya. Dan yang 1% lagi, itu saya dulu ketika saya cuti, tidak melaksanakan kuliah, saya tergabung di salah satu lembaga ilmu gitu untuk keagamaan. Di sana tuh teman-temannya sebaya dengan saya. Dan otomatis karena sebaya dengan saya, mereka kan kuliah gitu ya. Walaupun nggak ada yang di UGM gitu. Lalu saya tuh dihina seperti ini. Tempat ini itu untuk tempatnya orang yang kuliah, bukan tempatnya orang yang menganggur. Oke. Agak sedikit kesentil ya. Dan aku merasa, aku tuh dulu orang hebat loh. Aku dulu tuh orang yang punya ability loh. Apakah pantas hari ini aku dihina seperti itu? Bahwasanya aku tidak ada harganya sama sekali. Hanya karena aku seorang disabilitas dan aku sekarang menganggur. Maka itu melengkapi diriku untuk menjadi 100% punya motivasi, Anin dan kawan UGM, untuk bisa meraih cita-cita, berpendidikan tinggi, dan mewujudkan tidak hanya untuk diriku sendiri. Betul. Tidak hanya untuk harga diriku sendiri, tapi untuk seluruh orang yang sama sepertiku. Penyandang disabilitas netra boleh kurang secara penglihatan, tapi tidak untuk pendidikan. Dan UGM harus semangat untuk itu. Betul. Gitu Anin dan kawan UGM. Dan tentunya untuk sampai sekarang pun, walaupun sudah berbeda keadaannya, tapi Giri masih tetap sama, masih orang yang punya ability yang besar, punya power yang besar juga untuk mencapai mimpi Giri dan juga mencapai mimpi orang-orang di sekitar Giri yang Giri cintai pastinya. Dan untuk pertama kali ketika Giri akhirnya menginjakan kaki ke kampus lagi, gitu kira-kira ada sesuatu yang berubah nggak Giri? Feelingnya, kemudian kayak, karena mungkin Giri sekarang lebih kuat untuk merasakan sesuatu berarti ya, dibandingkan dengan indera-indera yang lain, mungkin kira-kira sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan yang sebelumnya tuh kayak gimana sih secara feeling? Oke, sebelum masuk ke situ ya Anin, mungkin Anin dan kawan UGM Giri bercerita gimana deg-degannya ketika Giri itu sudah cuti lamanya seperti itu. Apakah mungkin sini aku diterima lagi gitu. Jadi benar-benar deg-degan karena aku mau apa lagi kalau bukan ini yang aku perjuangkan. Dan mungkinkah UGM akan bisa accept untuk itu dan bersama dengan diriku untuk menciptakan kesuksesan tentang inklusif ini gitu. Lalu aku memperjuangkan itu, membuat surat ke Pak Dekan gitu, bertemu dengan wakil dekan. Dan itu aku lebih deg-degan daripada menunggu lamaran atau mengatakan cinta kepada seorang wanita dan diterima atau ditolak. Itu lebih deg-degan Anin dan kawan UGM. Aku menunggu apakah Pak Dekan itu akan menerima aku lagi, dan ternyata hebatnya UGM. Kita boleh tepuk tangan Anin? Tepuk tangan kecil. Karena apa? Karena UGM bisa menerima saya lagi. Mau berjuang untuk bisa memberikan edukasi kepada saya gimana caranya menjadi mahasiswa dan sukses di pendidikan tinggi. Itu yang pertama. Lalu ketika masuk Anin, apa yang saya lakukan? Saya pertama orientasi mobilitas dulu. Jadi saya itu belajar pakai tongkat, menghafalkan lagi mana ruangannya, lalu mana jalannya gitu. Dan kenapa saya dulu itu dapat tawaran mau tetap di manajemen atau mau berpindah di fakultas lain. Saya bilang saya tetap di manajemen. Karena saya pernah melihat ruangan-ruangan, kondisi jalan di FEB UGM. Dan itu membuat saya akan lebih mudah untuk orientasi mobilitas. Ya, saya pertama sebelum masuk saya orientasi dulu nih, jalannya seperti apa, ruangannya mana saja gitu. Yang kedua, ketika masuk nih Nin, karena di tempat kita sudah sangat modern ya, di FEB itu kita pakai fingerprint untuk bisa menggunakan absensi gitu. Giri tuh bingung fingerprintnya di mana gitu. Dan ketika tanya ke teman itu nggak ada yang ngarahkan.
Oh, Nggak ada yang menggandeng untuk bisa Giri di sini loh gitu. itu kira-kira teman-teman memang sudah tahu keadaan Giri yang saat ini atau belum tahu sama sekali? Jadi, Sudah tahu Anin karena kan oh, pakai tongkat. Dan iya. yang lucunya lagi karena Giri dulu angkatan 2014 dan sudah cuti sekitar 5 semester, banyak teman yang sudah tidak di kampus lagi Iya. gitu. Jadi temennya sudah benar-benar totally baru. Iya. Itu satu pressure tersendiri ya karena punya teman yang muda-muda gitu kan. Tapi Giri karena tadi punya motivasi yang sudah 100%. Jadi halangan apapun itu sudah bisa kita atasi, kita komunikasikan karena motivasi kita itu. Jadi untuk kawan UGM yang mungkin juga penyandang disabilitas, jangan hanya berpaku pada fasilitas, jangan hanya berpaku kepada kebijakan, tapi ayo tingkatkan motivasi diri. Karena apa? Motivasi itu yang bisa memperjuangkan fasilitas dan kebijakan. Iya. Gitu Ani. Terus tadi gimana akhirnya ketika mau tanya fingerprint di mana, tapi kok nggak ada yang ngarahin? Gitu akhirnya tanya ke siapa Giri? Kita yang harus komunikatif. Akhirnya aku minta tolong, aku menjelaskan aku tidak bisa melihat, aku tidak bisa mencari fingerprintnya temanku gitu. Akhirnya dengan komunikasi itu empati itu muncul. Oh iya mas, sini. Dan dari prosesnya akhirnya setelah orang itu kan awalnya kenapa sih tidak mau membantu penyandang disabilitas? Bukan karena tidak mau, tapi karena tidak tahu. Iya. Tapi ketika kita mau memberikan sounding apa yang kita butuhkan, bagaimana cara membantu kita, akhirnya sekarang totally satu angkatan, bahkan angkatan atas, angkatan bawah itu kenal Giri semua. Dan ketika lihat Giri mereka sangat membantu. Tidak hanya dalam pendidikan, mungkin main juga, kita makan bareng, kita have fun bareng. Dan itulah sosial menerima penyandang disabilitas. Iya, oke. Giri, kalau misalkan sekarang kita flashback lagi ya, melihat Giri yang ada di masa lalu. Ketika ada di masa-masa sulit yang kemarin, kira-kira apa yang akan Giri sampaikan ke diri Giri sendiri ketika menghadapi masa-masa sulit kayak gitu? Oke. Setiap orang itu sebenarnya memiliki kesulitannya masing-masing. Tidak hanya penyandang disabilitas. Orang sehat pun pasti punya ujian dalam dirinya gitu. Lalu terkadang kita juga nggak tahu ya penyandang disabilitas mental illness. Itu kadang kita nggak bisa lihat gitu loh teman-teman kita yang mengalami itu. Mereka tuh secara luar itu seperti apa. Padahal hatinya mungkin lebih parah daripada tidak bisa melihat gitu kan. Tidak bisa berjalan dengan sempurna. Mungkin mereka bisa lebih hancur daripada itu. Sampai ada yang bunuh diri dan sebagainya. Pesanku untuk diriku sendiri, ketika aku mengalami kesulitan, maka kalau kamu nggak semangat, dunia itu gimana ya? Dunia itu tidak mungkin berakhir ketika kamu tidak semangat. Maka mau tidak mau dunia itu tetap berjalan. Nah, kamu punya pilihan berjalan akan lebih baik dengan perjuanganmu atau hancur karena tidak ada perjuangan dari dirimu. Betul. Gitu. Oke, dan kita masih ada di masa lalu nih ceritanya gitu ya Giri. Kalau boleh dijelaskan dan diceritakan aja nih Giri, sebenarnya apa sih yang bikin kamu itu jadi pribadi yang sekarang ketika menghadapi masa-masa yang kemarin itu? Oke. Jadi gini, ketika ditanya seperti itu, sesuatu itu tidak akan mungkin menjadi sesuatu tanpa adanya proses. Ibaratnya gini ya, kita tuh ibaratkan ada wortel, ada kopi, dan ada telur. Itu tiga-tiganya direbus. Wortel tuh kalau kita rebus dia akan melunak. Iya. Kalau telur tuh kita rebus akan menjadi tambah keras. Gitu kan. Ibaratnya orang itu ada yang orang itu sebenarnya baik, tapi ketika ditimpa masalah dia akan menjadi hancur dan lunak seperti wortel. Ada orang yang ketika dia itu ditimpa masalah awalnya lembut tapi menjadi orang yang keras dan kasar. Tapi ada orang yang ketiga yaitu kopi. Ketika dia direbus dia akan semerbak menjadi wangi. Kita itu akan menjadi hebat bukan karena ujian itu apa, tapi seperti apa kita menyikapi ujian tersebut. Saya tuh ditimpa ujian dari kecil. Namanya saya orang nggak punya, orang nggak kaya gitu kan. Di masyarakat udah dari dulu bullying dari sesama temen dapat gitu kan, karena badanku kecil mudah dibully gitu kan. Sekarang gemuk. Kalau dulu aku kecilnya kecil gitu. Terus
dari warga masyarakat karena ibu bapakku orang nggak punya, kerjanya juga keluar terus gitu kan, nggak ada yang mendampingi diriku, itu juga dapat diskriminasi. Sampai akhirnya besar menjadi penyandang disabilitas, dari stigma, dari proses interaksi juga dapat diskriminasi. Dan hari ini aku menjadi orang yang kuat karena aku merasa ujian itu adalah sebuah latihan. Gitu Anin dan kawan UGM. Oh, oke, ini breathtaking banget dan Arin nggak nyangka karena dari tadi yang Arin dapat itu inspirasi dan lagi-lagi inspirasi. Dan sekarang gantian Arin untuk tanya ke Giri, resep rahasianya itu apa sih Jeng? Ya kan sampai sekarang bisa ceria terus optimis terus, dan bahkan terus-terusan kasih cerita yang baik, kasih inspirasi yang baik juga buat orang lain. Oke. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Seseorang yang terbaik adalah yang bermanfaat untuk sesamanya. Jangan berharap memberikan manfaat untuk orang lain ketika Anda tidak bisa memerdekakan diri Anda sendiri. Maka Anda harus dealing dengan diri Anda sendiri, menyukseskan diri Anda sendiri, lalu ibarat air dalam gelas Anda akan meluapi sekitar Anda ketika Anda sudah penuh. Maka berjuanglah untuk diri Anda itu menjadi orang yang terbaik kawan UGM. Dengan itu Anda akan menjadi orang yang paling baik. Karena apa? Karena akan bermanfaat untuk orang sekitar Anda. Gitu Anin. Dan ini Anin akan langsung aja ke pertanyaan Anin yang terakhir. Ada 2 gitu. Pertanyaan yang pertama dulu nih buat Giri. Sekarang ini lagi kejar mimpi yang kayak gimana sih? Rencana-rencana Giri yang saat ini sedang dikejar dalam waktu dekat tuh apa? Kemudian cita-cita Giri untuk masa-masa ke depan, mungkin setelah lulus atau mungkin setelah bahkan di masa-masa tugas akhir ini sudah punya sesuatu yang lagi pengen dicari, lagi pengen digapai gitu. Oke. Terima kasih Anin buat pertanyaannya. Jadi kawan UGM, Giri saat ini tuh lagi aktif untuk menyelesaikan skripsi. Dan skripsi Giri itu cukup menarik tentang inclusive leadership. Oke. Kenapa itu menarik? Karena satu, di Indonesia masih jarang Anin yang meneliti tentang kepemimpinan inklusif. Bahkan untuk di luar negeri saja penelitian tentang kepemimpinan inklusif itu masih dalam pertumbuhan. Seperti itu. Dan kenapa harus fokus kepada kepemimpinan? Di Indonesia biasanya inklusif itu lebih diarahkan ke pendidikan, lebih diarahkan kepada manajerial, administrasi, fasilitas, hukum, biasanya hanya konsentrasi di situ. Tapi tidak ada yang meranah kepada kepemimpinan. Padahal suatu organisasi, kata Juliet Burke dalam Harvard Business Review, 70% perubahan organisasi dipengaruhi dan diarahkan oleh seorang pemimpin dan gaya kepemimpinannya. Jadi Giri sekarang lagi aktif itu, semoga saja bisa berhasil dengan baik dan memberikan banyak manfaat. Dan kalau cita-cita terdekat ya berarti menyelesaikan studi di FEB UGM. Semoga tahun ini bisa lulus gitu. Untuk cita-cita berikutnya, mohon amin ya dari kawan UGM semuanya, mohon supportnya, pengen bisa langsung S2 ketika dapat beasiswa. Sekali lagi Giri bukan orang kaya, Giri bukan orang yang bergelimang harta, jadi ketika punya keinginan untuk S2 maka beasiswa itu hanya jalan satu-satunya gitu. Semoga bisa dapat beasiswa dan bisa S2. Untuk cita-cita Giri sendiri tadi udah disampaikan di depan, pengen jadi dosen. Dan semoga dosen FEB UGM. Loh kenapa kok pengennya FEB UGM? Bukan masalah profit oriented ya, tapi tentang saya itu bisa sampai pada titik ini karena Bapak Ibu dosen FEB UGM. Saya bisa sampai hari ini punya ilmu tentang inklusif itu karena UGM. Maka kalau saya harus berbalas budi tentang bagaimana inklusif terbaik itu dikembangkan, maka UGM yang harus punya pertama kali. Seperti itu. Dan sekali lagi, Indonesia akan bisa menjadi inklusif ketika semuanya mendukung hal tersebut. Pemerintah, warga sekitar, sosial, masyarakat. Dan bagaimana itu terwujud ketika pendidikan itu sudah bisa mengajarkannya. Tentunya. Oke. Dan terakhir untuk Giri, silahkan berikan pesan untuk kawan UGM yang sekarang ini sedang mendengarkan kita tentunya. Oke, jadi untuk teman kawan UGM, pertama untuk teman-teman yang sama-sama penyandang disabilitas, tetap semangat.
eh, saya selalu bilang, be your best but stay yourself. Menjadi yang terbaik itu tidak akan mungkin terjadi ketika Anda itu tidak menjadi diri Anda sendiri. Ketika Anda hanya berusaha, kawan UGM, menjadi orang lain, maka Anda tidak akan mungkin bisa melebihi orang yang Anda tuju itu. Tapi ketika Anda menjadi diri Anda sendiri dan berusaha yang terbaik, maka Anda akan menjadi yang terbaik. Maka teman-teman penyandang disabilitas, Anda dijadikan disabilitas, itu berarti Anda sudah tidak perlu bingung untuk menjadi yang spesial karena Tuhan sudah menspesialkan Anda. Maka gunakan spesial itu untuk menjadi orang yang terbaik. Dan untuk teman-temanku semuanya, untuk Bapak Ibu dosen, untuk teman-teman mahasiswa, untuk masyarakat sosial seluruhnya, mari kita bersama-sama menjadikan Indonesia yang inklusif, Indonesia yang menerima setiap keberagaman untuk dikolaborasikan, dan setiap yang dikolaborasikan memberikan inovasi, ide, kreativitas yang membuat Indonesia lebih maju, lebih berkembang, lebih sukses, dan nyaman untuk seluruh orang yang tinggal di Indonesia. Gitu, Anin. Oke, terima kasih banyak Giri untuk waktunya ngobrol bersama dengan Anin di podcast UGM kali ini. Semoga Giri sehat selalu, dan salam kami tentunya untuk Giri, kemudian keluarga dan juga rekan-rekan sekitar Giri. Semoga semuanya diberikan kesehatan selalu ya. Terima kasih Anin, terima kasih kawan UGM, salam kesetaraan. Oke, itu dia untuk edisi podcast UGM kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa ngobrol sama Giri di kesempatan yang lain juga. Dan kalau gitu jangan kemana-mana, karena edisi podcast UGM ini bakalan lebih menarik di episode-episode selanjutnya. Kalau gitu Anin undur diri, terima kasih banyak sudah menyaksikan dan mendengarkan. Sampai jumpa.